Seperti yang kita tahu, negara kita Indonesia banyak menyimpan berbagai macam ragam hayati. Seperti halnya kekayaan alam, budaya, hingga berbagai macam kuliner yang rasanya sangat menggugah selera di setiap daerahnya. Apalagi saat ini, wisata kuliner sedang eksis di kalangan masyarakat, bahkan menjadi salah satu tujuan utama saat sedang melakukan traveling ke suatu daerah. Nah, berikut ini tim Spotlight telah meliput beberapa kuliner-kuliner khas yang berada di berbagai belahan daerah Indonesia. Salah satunya seperti di daerah Bandung, Natuna, dan Bengkulu. Simak liputannya berikut ini. Jika Anda pergi ke daerah Jawa Barat, tak heran kalau banyak menemukan berbagai macam minuman hangat yang salah satunya bernama bandrek. Ya, bandrek adalah minuman tradisional khas Jawa Barat yang bahan utamanya terbuat dari gula merah dan jahe. Bandrek sudah ada sejak lama dan hingga saat ini bandrek tidak hanya dikenal dan digemari oleh orang Sunda saja, tapi juga sudah meluas ke berbagai lapisan masyarakat Nusantara. Nah, seperti bandrek yang satu ini yaitu bandrek Abah. Jika Anda sedang bermain-main ke daerah Ciwidey, Bandung, mungkin Anda bisa mampir ke bandrek Abah ini. Berdiri sejak tahun 1982, bandrek Abah terbuat dari 100% bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk menyegarkan tubuh Anda tanpa efek samping. Seperti adanya gula aren, jahe, lada, dan rempah-rempah lainnya. Udara dingin daerah pegunungan di Ciwidey ini memang menjadi tempat yang tepat untuk menyeruput segelas bandrek Abah yang hangat. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya bisa menyantap minuman ini di sebuah kedai yang sederhana milik Abah. Tak perlu takut kehabisan karena bandrek Abah selalu banyak tersedia di kedainya yang buka dari sore hingga sampai subuh tiba. Tak cuma bisa dinikmati di kedai, bandrek Abah juga bisa dibawa pulang dengan berbagai macam kemasan. Ada botol besar, juga botol kecil. Nah, cara menyajikannya dengan menuangkan 2-3 sendok makan bandrek Abah ke dalam gelas atau cangkir. Lalu tuangkan 200 cc air panas atau air hangat, aduk hingga larut. Setelah itu Anda bisa menambahkan telur, susu, parutan kelapa, atau bahan tambahan lainnya sesuai selera Anda. Sungguh nikmat ya. Kuliner berikutnya adalah tabel mando, atau masyarakat umumnya biasa menyebutnya sebagai pizzanya Natuna. Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat tabel mando adalah kelapa, ikan salai, sagu, cabai, penyedap, dan garam. Tabel mando dibuat dari bahan baku tepung sagu, dicampur ikan kering, kelapa kukur tidak diparut, dan diberikan bumbu-bumbu. Tidak mudah membuat tabel mando, karena dibutuhkan pengalaman dan cita rasa tinggi agar rasanya tidak mengecewakan. Proses pembuatannya diawali dengan menyaring tepung sagu atau mengayaknya terlebih dahulu. Kemudian gongseng atau menggoreng tanpa minyak selama lebih kurang 5 menit. Setelah setengah matang, bumbu yang terpisah tadi mulai disatukan dan diaduk hingga merata. Sambil kita mengaduknya, tambahkan air secukupnya. Setelah itu dipanggang dalam kuali bolak-balik. Setelah terpanggang selama 10 menit, tabel mando pun siap dinikmati. Kuliner berikut ini adalah makanan yang cocok untuk menemani sate ikan, bubur lambuk. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lengkuas, kunyit, selai, bawang merah, bawang putih, lada hitam, cabai rawit, adas manis, jintan, ketumbar, penyedap rasa, daun kesum, daun kunyit, beras, santan, gurita asam asap, dan tongkol asam asap. Langkah pertama, iris lengkuas, kunyit, dan selai. Masukkan semuanya dalam lumbung, kemudian tumbuk hingga halus semua bahan. Kemudian iris kecil-kecil ikan, tongkol, dan gurita. Kemudian campur bahan yang diulek dengan beras yang telah dikukus, lalu masukkan ikan dan gurita, lalu irisan daun kunyit. Setelah air sudah agak menyusut, itu tandanya bubur lambuk telah siap untuk dihidangkan dan disantap. Yang istimewa ternyata bubur lambuk adalah makanan yang hanya ada di waktu-waktu tertentu.
Di antaranya hanya disajikan pada hari raya keagamaan. Berikutnya adalah salah satu yang khas dari Bengkulu, yaitu sirup jeruk kalamansi. Kalamansi sendiri merupakan jenis buah jeruk yang berkembang baik di Bengkulu, memiliki aroma yang harum dan rasa yang asam ketika sudah matang. Buah jeruk ini memiliki ukuran yang terbilang kecil dengan permukaan kulit yang halus dan berpori agak licin, berwarna kuning atau hijau kekuningan. Sedangkan untuk pohonnya mampu tumbuh dengan ketinggian sekitar 2 hingga 7 meter. Jeruk kalamansi banyak dibudidayakan di Bengkulu dan diproduksi untuk dijual dalam hasil olahan bernama sirup kalamansi. Jeruk jenis ini ditetapkan sebagai produk unggulan Bengkulu karena memiliki daya jual yang tinggi dan masa produksi buah yang terbilang cepat, yaitu 6 bulan setelah masa tanam. Beberapa waktu lalu, tim Spotlight berkesempatan mengunjungi salah satu home industri sirup jeruk kalamansi, di mana di tempat tersebut juga terdapat perkebunannya. Kami melihat proses pembuatan dari mulai memetik buah hingga pengemasan dalam bentuk sirup. Rangkaian prosesnya adalah sebagai berikut. Jeruk yang diperkirakan sudah cukup matang bisa dipetik, setelah itu dicuci hingga bersih. Setelah jeruk bersih, bagian ujung tangkai dibuang dan buah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian langkah berikutnya adalah potongan-potongan tadi diperas secara manual. Ketika air dari perasan jeruk sudah mencapai sekitar 20 liter, selanjutnya air tersebut dicampurkan dengan kira-kira 20 cup besar gula pasir, lalu dipanaskan dalam alat khusus selama kurang lebih 75 menit. Setelah itu air yang telah dimasak atau dipanaskan akan disaring menggunakan kain yang memiliki serat halus. Hal tersebut bertujuan agar butiran gula yang kasar atau tidak larut akan tersaring. Cairan hasil penyaringan ditempatkan ke dalam wadah dan sudah siap untuk dikemas ke dalam botol. Pada umumnya, untuk 20 liter air jeruk tadi akan menghasilkan kurang lebih 43 botol. Mengenai harga, untuk kemasan besar adalah Rp35.000, sementara kemasan kecil seharga Rp20.000. Dalam jangka waktu 1 bulan, kelompok usaha ini bisa menghasilkan hingga 1.000 liter air jeruk. Untuk cara penyajian, sirup bisa diseduh dengan air putih baik hangat maupun dingin, atau bisa juga dicampur dengan teh. Kedua penyajian tersebut memiliki rasa yang sama-sama menyegarkan. Ya pemirsa, jika Anda berkunjung ke Bengkulu, sebaiknya jangan lupa membeli sirup jeruk kalamansi ini untuk dijadikan buah tangan maupun konsumsi pribadi. Itulah tadi kuliner khas di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan Anda ya pemirsa. Proses melahirkan adalah sesuatu yang berarti bagi makhluk hidup, terutama untuk manusia dan hewan. Tapi tak hanya manusia, hewan juga bisa mengalami proses melahirkan yang menakjubkan. Tetap di Spotlight.